Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, di sini aku sebagai berumah tangga mempunyai dua orang anak yang tinggal di rumah kontrakan. Aktivitasku kumulai dari pagi-pagi ya teman-teman, dan ini udah setelah selesai sholat subuh, langsung aja aku gercep untuk melakukan aktivitasku, beberes rumah dan memasak. Karena kebetulan Pak suami itu kerjanya harus pagi-pagi berangkat dan membawa bontot ataupun bekal ke kerjaan, karena nggak sempat gitu ya teman-teman untuk pulang makan siang ke rumah karena terlalu jauh untuk ditempuh. Jadi di sini pagi-pagi aku harus memasak dan menyiapkan untuk dibawa Pak Su ke kerjaan makanan untuk makan siang. Dan seperti biasa teman-teman, sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing tentang hidup minimalis, hidup sederhana, dan tentang keuangan. Dan di video kali ini yang aku bahas adalah untuk menyambut tahun baru, apa aja hal-hal yang harus kita tinggalkan. Tapi sebelumnya di sini aku mau bongkar belanjaan dulu ya teman-teman, karena ada beberapa kebutuhan, keperluan yang udah habis di rumah. Jadi aku beli untuk seperti bubuk teh, jadi harganya satu kotak 6.000. Dan lanjut ini ada kebutuhan Pak suami ya teman-teman, rokok itu harganya 9.000. Dan untuk telur 5 butir 9.000 ya teman-teman. Dan lanjut itu ada gula, untuk gula setengah kilo 8.000. Dan untuk sayur pakcoynya harganya 3.000. Kemudian karena aku nyucinya menggunakan tangan, aku pakai sabun batang juga. 2 batang itu 6.000, satu batangnya 3.000 gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini jangan salfok ya, karena ada rokok. Pak suami itu memang benar-benar lagi untuk dijaga juga sebenarnya ya teman-teman. Jadi sesekali aja, tidak terlalu tiap hari. Nah ini sebenarnya itu udah pengurangan banget ya teman-teman. Harga rokoknya murah. Kemarin itu harganya agak sedikit mahal ya teman-teman, di atas 15.000. Nah di sini pelan-pelan aku membicarakan, karena berumah tangga ini kan harus benar-benar saling mengasih solusi ya, untuk supaya keuangan itu lebih stabil dengan kita merubah kebiasaan-kebiasaan. Dan tanpa disadari ternyata itu adalah salah satu kebiasaan yang harus ditinggalkan dalam menyambut tahun baru ya teman-teman. Bagi diri kita mungkin ada beberapa yang bisa meninggalkan itu secara langsung. Tetapi karena di sini aku memiliki Pak suami, kebiasaan merokok itu adalah hal-hal kebiasaan buruk yang harus benar-benar dihentikan. Dan di sini tidak langsung gitu ya teman-teman, aku suruh dan aku merubahnya itu dengan secara pelan-pelan, supaya menyambut tahun baru ini menjadi seseorang yang lebih baik lagi, karena itu kebiasaan buruk yang membuat jadi tidak sehat ya teman-teman. Kemarinnya itu kebiasaan Pak Su itu harga rokoknya sedikit mahal, tinggi ya harganya. Nah di sini aku pelan-pelan untuk membilang supaya menurunkan harga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang di dalam rumah. Jadi di sini aku pun juga untuk menjadi lebih baik lagi, untuk pelan-pelan mengatakan bahwasannya supaya tidak merokok lagi dengan secara pelan-pelan. Semoga itu terwujud ya teman-teman. Atau contoh kebiasaan buruk seperti membeli barang-barang itu tanpa memikir. Nah kita dimanjakan oleh mata, kita mengikuti keinginan. Barang-barang itu kita beli dengan uang, dengan sesuka hati kita mengeluarkan uang. Dan ternyata kita tanpa disadari lama-kelamaan menjadi tidak punya tabungan dan mengakibatkan hutang. Jadi sebaiknya kita harus bisa menghindari hal tersebut, dan barang-barang itu jadi menumpuk ya teman-teman kalau kita terus-menerus untuk membeli barang tanpa mikir. Nah, dari situ bisa kita identifikasikan hal-hal apa aja yang harus perlu kita tinggalkan di tahun yang akan datang, dan supaya langkah menjalani hidup ini lebih ringan. Berikutnya kebiasaan yang harus kita tinggalkan yaitu hubungan yang tidak sehat. Contohnya di sini mungkin ada beberapa teman kita yang suka menggibah, menggosip,
atau suka menjelek-jelekkan. Nah, itu tanpa kita sadari kita berteman nih dengan orang tersebut dan tabiat kita itu sama sepertinya jadi seperti orang yang suka menjelek-jelekkan orang. Sebaiknya untuk saatnya mengubah hal tersebut dengan kita menjauhinya, berpisah dengan orang-orang tersebut dan mencari teman yang bisa menaikkan harga diri kita, membangkitkan semangat kita dengan hal-hal yang lebih positif lagi supaya kita tidak lagi sama seperti dia. Berikutnya hal yang harus kita lepaskan untuk di tahun baru ini yaitu, dengan barang-barang yang tidak terpakai. Di sini waktunya untuk memilah-milah barang yang tidak terpakai lagi di dalam ruangan atau di dalam sebuah rumah, dan itu kita lihat nih barang tersebut mana yang bisa dimanfaatkan lagi atau bisa yang tidak terpakai. Mungkin, ada beberapa barang yang masih bisa terpakai. Nah, itu bagi kita tidak bermanfaat ya teman-teman, tapi ada orang yang membutuhkan, ada orang yang bisa memanfaatkan. Sebaiknya untuk kita berikan kepada orang tersebut. Karena, selebihnya kalau kita udah memilah-milah barang yang di dalam ruangan tersebut membuat kita menjadi hati tenang dan ruangan pun menjadi, tidak sempit lagi dan lega gitu ya ketika kita melihat ruangan tersebut menjadi lebih rapi dengan barang-barang, tidak terpakai lagi yang udah kita singkirkan. Selanjutnya hal yang harus ditinggalkan menyambut tahun baru ini yaitu pikiran negatif. Pikiran negatif ini sama dengan overthinking gitu ya teman-teman. Karena sudut pandang negatif ini memicu kita menjadi sebuah hal yang membuat beban kita dengan memikirkan tidak percaya diri atau mungkin kita pengaruh dengan pekerjaan yang menumpuk atau pendapat orang yang kurang mengenakan dan mungkin ketakutan akan masa depan yang kita pikirkan. Nah, macam-macam gitu ya teman-teman untuk pikiran kita dengan adanya pikiran negatif. Nah, untuk caranya kita harus bisa menghindari atau bisa kita mengatasi pikiran negatif tersebut. Waktunya dengan kita memikir fokus hal-hal yang positif dan menerapkan gaya hidup sehat, mengontrol rasa khawatir, tetap tersenyum dan belajar dari pelajaran dari setiap peristiwa supaya hidup kita menjadi tidak beban, lebih lepas gitu ya teman-teman. Berikutnya yaitu beban emosional. Di sini mungkin kita pernah mengalami dengan orang atau teman-teman terdekat yang membuat rasa sakit itu menjadi kembali lagi kita ke trauma ke masa lalu atau hal-hal yang membuat kelemahan kita itu menjadi kita down gitu ya teman-teman. Dan orang-orang pun gak bisa merasakan apa yang kita rasakan dengan rasa sakit tersebut. Itu termasuk beban emosional. Kita untuk saatnya melepaskan hal itu, memaafkan orang tersebut dengan sudah membuat kita rasa sakit itu timbul, dan kita menganggap aja itu adalah hal yang kita supaya lebih baik lagi ke depannya dengan orang tersebut mengatakan sesuatu dan kita hanya bisa berpikiran positif dan bisa memaafkan. Dan yang terakhir, hal yang harus ditinggalkan untuk menyambut tahun baru ini yaitu ekspektasi tidak realistis. Mungkin kita menemukan seseorang yang berusaha untuk membuat orang itu seluruhnya happy, senang dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Akhirnya tidak realistis, capek sendiri ya gitu teman-teman, membuat kita jadi keterlaluan, jadi berakibatkan yang tidak baik. Nah, itu sebaiknya kita untuk memberikan batasan. Boleh-boleh aja sih untuk menyenangkan hati seluruh semua orang dengan apa yang kita kerjakan, tetapi kita harus membuat batasan supaya itu tidak keterlaluan. Atau contoh lain, ekspektasi yang tidak realistis itu seperti seseorang bisa atau mau menggapai yang tidak mungkin bisa digapai
udah capek-capek untuk menariknya supaya kita ke target yang kita mau gitu ya teman-teman, dan itu tidak realistis, akhirnya membuat diri kita tidak bersemangat dan down gitu ya teman-teman, dan tidak mengenal diri sendiri dengan ekspektasi yang tidak realistis tersebut. Sebaiknya kita harus membuat diri kita itu termotivasi dan mengenal diri kita, dan lebih bersyukur lagi apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan sekarang. Oke teman-teman, tidak terasa itu dia untuk beberapa hal-hal yang harus ditinggalkan di tahun ini dan menyambut di tahun yang akan datang lebih baik lagi dan buat motivasi yang mencapai target yang harus dikerjakan. Sampai di sini dulu, jika bermanfaat jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, maaf bila ada kata-kata salah.